Oke, selanjutnya multi level index. Multi level indexing ini sedikit berbeda dengan yang single index ya. Multi level index ini karena di single index itu kan ordered, jadi urut. Nah, kesulitannya kadang-kadang di lamanya itu. Jadi ketika insert, ketika delete, kalau urut ada sedikit kekurangan. Nah, untuk multi level index ini salah satunya digunakan untuk menghandle mempercepat multi level index dengan multi level index, sehingga nanti indeksnya seperti tree gitu ya, dibuat seperti tree sehingga lebih cepat. Oke, jadi kalau namanya multi level index tentunya tabel indeksnya itu tidak cuma satu, tidak cuma single, tapi multi ya, multi tabel index lah bila seperti itu. Nah, ini di sini istilahnya disebut multi level karena ini Anda perhatikan bahwa pada dasarnya sebenarnya kalau dalam primary index gitu ya, primary index itu bisa dibuat indeks lagi gitu ya. Jadi ada tabel utama bisa dibuat indeks, kemudian dari indeks ini bisa dibuat tabel indeks lagi. Nah, seperti inilah kenapa disebut kemudian menjadi multi level. Jadi bisa bilang ini level 1, ini level 2. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya bisa berulang ya, bisa berulang, bisa mungkin 1, 2, bisa 3 dan seterusnya gitu. Sampai top level. Nah, top level dari this block. Nah, tipenya bisa banyak, bisa berdasarkan primary, bisa secondary, bisa clustering gitu ya. Jadi tiap-tiap indeks ini bisa bentuknya primary index, bisa secondary index, bisa juga clustering. Nah, seperti itu. Jadi intinya lebih dari satu lah, intinya lebih dari satu indeks, tabel indeks. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh two level primary index resembling ISAM. Nah, ISAM ya, Anda sudah belajar MySQL, biasanya kan ada tulisan my ISAM. Nah, itu kan tipe saja, tipe indeks. Jadi ISAM itu index sequential access method. Jadi kalau dalam MySQL ada namanya my ISAM. Nah, itu metodenya saja, metode pengaksesan. Nah, ini contohnya seperti disampaikan tadi multi level. Anda perhatikan ini tabel utamanya tersimpan dalam beberapa blok ini kan ya, beberapa blok. Nah, ini adalah level yang pertama. Anda perhatikan tabel indeksnya tidak cuma tunggal nih, tapi ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk level 1 tentu 1 ya, tapi untuk level 2 bisa lebih dari 1. Kalau misalnya levelnya 3 ya, 3 level, mungkin level yang pertama 1, tapi mungkin level yang kedua di sini mungkin ada 2 atau beberapa. Nah, seperti itu. Ini Anda perhatikan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, terbagi ya. Jadi pembagian blok, kemudian ada indeks yang khusus. Kemudian dari tabel indeks ini bisa dibuat indeks lagi. Nah, di sini ya. Jadi Anda perhatikan ini masih urut ya, menggunakan primary ya, ini primary index, tipenya adalah primary index, ini primary index, nih primary index. Kemudian dari level yang kedua ini, kemudian bisa diindeks lagi ya, seperti ini, multi level index, seperti itu saja. Kemudian nah, ini seperti sampaikan tadi, jadi bentuknya seperti tree. Jadi misalnya ini tabel, kemudian di bagian kirinya itu yang lebih kecil itu ya, yang angkanya lebih kecil, bisa dibuat nih, ini di sini itu lebih kecil ke kiri ya, kemudian yang di kanannya yang lebih besar nih, ini lebih kecil dari K1, di sini yang lebih besar. Jadi kalau misalnya tree ini misalnya ini 2, maka di sini isinya yang lebih kecil dari 2. Nah, di sini yang lebih besar dari 2. Nah, begitu. Kalau misalnya ordernya lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 2 ini kan 3 misalnya, juga sama seperti itu. Oke, begitu.
bisa dibuat. Jadi pengaksesannya lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah dynamic multi-level. Nah, yang paling terkenal dari dynamic multi-level ini adalah ini B3 dan B+3. Kalau Anda sudah pernah pakai MySQL itu sebenarnya indexing defaultnya itu adalah multi-level index B3. Tipenya B3. Nah, kalau B3 ini lebih bagus lagi. Jadi dia mengindeks untuk memudahkan insert ataupun delete problem. Sebab kalau misalnya yang urut tadi ya, ini kan urut ya, kadang-kadang ada problem. Kalau misalnya order ada kelemahan. Nah, kalau misalnya B3 ini adalah dynamic multi-level index, ini berusaha mengurangi kekurangan indeks yang urut gitu ya, Nah, jadi nanti mirip seperti multi level, jadi seperti tree gitu ya, Jadi nanti ada bagian di kiri node, nah, kemudian ada di bagian kanannya juga, ada di bagian kanan node. Nah, struktur itu untuk membuat efisien insert, delete, dan research. Jadi dibuat seperti tree. Dan setiap node itu berkorespondensi dengan disk block tertentu. Nah, jadi ada each node itu menghandle ya half full atau complete full. Jadi nanti bagian kiri gitu ya, di sini adalah a half, di sini another a half. Nah, seperti itu. Ada contohnya. Nah, ada sedikit perbedaan antara B3 dan B+3 gitu ya. Kalau B3 itu pointer recordnya itu eksis di setiap level dari tree. Kalau B+3 itu hanya pada leaf level nodes, jadi di anaknya saja. Oke, seperti itu ya. B+3 biasanya ini ya, advance dari B3, jadi ada kelebihan. Nah, sebagai contoh seperti ini untuk yang B3. Untuk yang B+3 tidak jauh berbeda. Anda mungkin bisa di slide juga sudah ada, di buku juga ada, Anda bisa pelajari lagi. Nah, ini contoh dari B3 ya. Anda perhatikan bahwa pointer data. Ini kan pointer block ya. Ini adalah pointer block. Dan ini adalah pointer data. Nah, ini pointer block, kemudian ada pointer data. Nih, data pointer. Ini adalah data pointer. Jadi bentuknya seperti ini. Contohnya. Dan bentuknya multi level ini ya, perhatikan. Multi level sama seperti yang bukan dynamic tadi, yang sebelumnya. Nah, jadi bentuknya seperti tree. Jadi bagian kiri itu menunjukkan yang lebih kecil gitu ya, dan yang bagian kanan ini yang lebih besar nih. Jadi blok ini itu lebih kecil dari 5, blok ini lebih besar dari 5, dan lebih kecil dari 8 ya. Dan lebih kecil dari 8. Kirinya ini lebih kecil dari 5, ini lebih kecil dari 8 tapi lebih besar dari 5, dan di sini lebih besar dari 8. Jadi dynamic. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya contoh untuk insert ini ya. Misalnya ada punya data ini, data angka kebetulan lebih sederhana, 8, 5 dan seterusnya ini. Kalau disimpan dalam B3 ini ya, bentuknya jadinya seperti ini. Itu ada ini simulasinya contoh. Jadi kalau misalnya Anda punya 8, 5, 1, 7, 3, 12, 9, 6 diinsert dalam B3 nya seperti apa? Kalau misalnya mungkin Anda bertanya, kalau misalnya bukan angka bagaimana? Misalnya tulisan juga sama. Tulisan kan bisa diorder. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang tipe datanya ada di database itu yang sudah Anda pelajari itu mudah. Nah, ini. Jadi misalnya 8, maka Anda masukkan dalam blok tadi ya, bentuk B3. Ini bentuk B3. Anda perhatikan di sini ada pointer block, kemudian ada data pointer. Begitu. Nah, 8. Kalau kemudian ditambahkan 5 lebih kecil. 5 lebih kecil dari 8. Maka kemudian digeser shift right.
jadinya seperti ini, 8. 5 kiri 8. Kemudian 1, karena sudah penuh maka buat tri yang lain seperti ini. 1 lebih kecil dari 5 ya. 1 lebih kecil dari 5 dimasukkan ke kiri, maka dibuat pointernya seperti ini ya, kirinya 5 ya, kirinya 5. Ini agak kurang pas ini sebenarnya, sini ya. Kemudian 7 masuk kemana? 7 itu lebih besar dari 5 ya, tapi lebih kecil dari 8, jadi di tengah. Nah, seperti ini. Yep. 7. Kemudian 3 lebih kecil dari 5, di sini ya, geser berarti. Bukan geser, dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini. 12 lebih besar dari 8, gampang, berarti di paling kanan. Seperti itu. 9 lebih besar dari 8 tapi lebih kecil dari 12, geser seperti ini. Kemudian 6 yang terakhir, 6. Nah, 6 lebih besar dari 5, lebih besar dari 5 ini ya, tapi menggeser 7. Nah, ini seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Kalau misalnya nanti 6-nya ada 2 kali bagaimana? Nah, seperti itu nanti sama, metodenya sama, jadi dibuat seperti itu. Metodenya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tambahan 6, berarti taruh mana? Berarti 6 kan di sini. Anda berarti bisa buat pointer di sini 6. Nah, begitu seterusnya. Ini gambaran kalau menggunakan B3 ya. Kalau dengan B plus 3 itu nggak jauh beda, cuma pointernya itu hanya di leave, tidak di pointer tidak di blok induk. Bisa Anda pelajari lagi. Oke, seperti ini. Cukup dulu.